Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas, salam sejahtera untuk semua. Jumpa kembali dengan kami, tim EDDC. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kiat atau cara untuk mudah menguasai DDC, Dewey Decimal Classification atau skema klasifikasi persepuluhan Dewey, khususnya dengan menggunakan aplikasi ikhlas, The New EDDC. Sekedar informasi bahwa aplikasi ikhlas Electronic Classification The New EDDC buatan kami yang terbaru adalah Ikhlas 2024 yang kami rilis pada tanggal 24 Desember tahun 2024. Maka pastikan bahwa aplikasi ikhlas yang Anda gunakan adalah versi yang terbaru. Bagi Anda yang belum mendapatkan, silakan isi form request yang terdapat pada deskripsi. Kembali fokus pada pembahasan kali ini, yaitu bagaimana agar mudah memahami skema klasifikasi DDC. Cara yang pertama adalah wajib menghafalkan 10 kelas utama atau the first 10 main classes ini. Jadi sekali lagi, wajib menghafalkan 10 kelas utama ini, mulai dari kelas 000 ilmu komputer, 100 filsafat dan psikologi, sampai dengan 900 sejarah dan geografi. Dengan sudah menghafalkan 10 kelas utama ini, maka kita akan mempunyai gambaran akan masuk ke kelas manakah suatu bahan pustaka nantinya. Misalkan, apabila ada bahan pustaka dengan tema ilmu komputer, maka akan masuk kelas utama 000. Selanjutnya, apabila ada bahan pustaka bertema agama, maka akan masuk kelas utama 200. Contoh lain, apabila ada bahan pustaka dengan tema sastra atau kesusastraan, maka akan masuk kelas utama 800 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, menghafalkan 10 kelas utama ini hukumnya adalah wajib sebagai langkah awal untuk menguasai DDC. Setelah hafal 10 kelas utama, cara kedua adalah memahami divisi-divisi yang ada dalam masing-masing kelas utama. Dan dengan menggunakan ikhlas The New EDDC, kita mudah untuk mengakses divisi-divisi yang ada dalam masing-masing kelas utama ini. Ada dua cara untuk mengakses divisi dari masing-masing kelas utama, yaitu melalui jendela utama ini atau dari jendela sebelah kiri sebagaimana berikut ini. Baik, kita mulai dari kelas utama 000. Terdapat 10 divisi yang terdiri dari kelas 000 sampai 009 untuk ilmu komputer, pengetahuan dan sistem, sampai dengan kelas 090 sampai 099 untuk manuskrip dan buku-buku langka. Selanjutnya, kelas utama 100 filsafat dan psikologi juga terdiri dari 10 divisi, yaitu mulai dari kelas 100 sampai 109 filsafat, sampai dengan kelas 190 sampai 199 filsafat barat modern, dan seterusnya. Jadi, Anda wajib sering-sering memindai divisi-divisi dari masing-masing kelas utama agar dapat memahami tema apa saja yang dibahas dalam divisi-divisi tersebut. Dan ini adalah divisi-divisi dari kelas utama 200 agama. Selanjutnya, ini adalah divisi-divisi dari kelas utama 300 ilmu sosial.
Dan ini adalah divisi-divisi dari kelas utama 400 bahasa. Kemudian divisi-divisi dari kelas utama 500 sains atau ilmu pengetahuan. Lalu divisi-divisi dari kelas utama 600 teknologi ilmu terapan. Lantas ini adalah divisi-divisi dari kelas utama 700 kesenian, rekreasi, dan ilmu yang berkaitan. Dan selanjutnya divisi-divisi dari kelas utama 800 kesusastraan. Dan yang terakhir adalah divisi-divisi dari kelas utama 900 sejarah, geografi, dan biografi. Maka dengan sering-sering memindai divisi-divisi yang ada dalam masing-masing kelas utama, tentu saja akan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang tema-tema apa saja yang dibahas dalam masing-masing divisi tersebut. Jadi, inilah 2 langkah utama untuk dapat memahami skema klasifikasi DDC. Jadi simpulannya, ada 2 cara atau langkah untuk memahami DDC. Cara yang pertama adalah menghafalkan 10 kelas utama, dan cara yang kedua adalah memahami divisi-divisi dari masing-masing kelas utama dengan cara sering-sering memindainya. Jadi, misalkan ada pertanyaan, masuk di kelas berapakah tema ilmu pendidikan? Maka jawabannya adalah di kelas utama 300 ilmu sosial. Tepatnya pada divisi 370 sampai 379 pendidikan. Atau kalau ada pertanyaan lain, misalkan masuk di kelas berapakah tema biologi? Maka jawabannya adalah di kelas utama 500 sains atau ilmu pengetahuan, tepatnya di divisi 570 sampai 579 biologi atau ilmu hayat. Atau ada pertanyaan lain, misalkan masuk di kelas berapakah tema teknik mesin? Maka jawabannya adalah di kelas utama 600 teknologi atau ilmu terapan, tepatnya pada divisi 620 sampai 629 teknik, dan seterusnya. Sekali lagi, dengan sering-sering memindai divisi-divisi dari masing-masing kelas utama ini, kita akan punya gambaran akan masuk ke kelas berapakah setiap tema yang dibahas dalam suatu bahan pustaka. Bagaimana? Mudah bukan? Memahami skema DDC menggunakan aplikasi kelas The New DDC? Jangan lupa kuncinya, hafalkan dulu 10 kelas utama dan pahami divisi-divisi yang ada dari masing-masing kelas utama ini. Selamat mencoba. Demikian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan pembahasan-pembahasan kami lainnya tentang DDC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas.